Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baiklah, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu yang berjudul Sumber Hukum Islam 2 Sunnah. Baiklah, saya sendiri Rizky Ananda Ariza, moderator sekaligus pemakalah. Yang kedua ada Nita Erdiana, pemakalah kedua. Pemakalah ketiga yaitu Ella Sriwayuni Ningsi. Pengertian sunnah. Secara bahasa, sunnah bermakna jalan hidup atau peri yang bisa dijalani. Dalam penggunaannya, umumnya para ulama menyampaikan antara sunnah dan hadis sekalipun. Antara keduanya terdapat perbedaan. Adapun menurut istilah ahli usul, pengertian sunnah adalah: contoh, sunnah yang berbentuk ucapan adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, suatu amal hanya sah apabila dibarengi dengan niat. Hadis riwayat Muslim. Contoh sunnah yang berbentuk perbuatan adalah praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai perbuatan, misalnya tata cara sholat 5 waktu, pelaksanaan haji, cara memotong tangan, mencuci, dan sebagainya. Adapun sunnah takririyah adalah suatu yang bersumber dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun ia tidak mengomentarinya. Hal itu menunjukkan bahwa perbuatan itu diperbolehkan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari perbuatan tersebut, seperti misalnya diamnya Nabi atas perbuatan sebagian sahabatnya yang memakan dab atau sejenis hewan yang hidup di padang pasir dan berbentuk seperti biawak di hadapannya. Selanjutnya itu sunnah ditinjau dari segi sanad. Dari segi sanad, sunnah terbagi kepada dua, yaitu mutawatir dan ahad. Untuk sunnah mutawatir, yaitu sunnah yang diriwayatkan pada 3 generasi pertama umat Islam, di mana setiap tingkatnya diriwayatkan oleh banyak orang yang secara logis tidak mungkin mereka bersepakat untuk melakukan kebohongan. Ditinjau dari tidak mungkinnya mereka berkumpul pada suatu tempat karena kondisi geografis dan transportasi yang ada pada masa itu. Jumlah sunnah mutawatir sangat sedikit. Sebagian ulama menghitung dari banyaknya hadis Nabi yang mencapai mutawatir hanya 309 hadis. Hadis mutawatir pastinya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mengingkarinya yaitu kafir. Dan sunnah ahad adalah sunnah yang diriwayatkan oleh satu atau sejumlah orang yang jumlahnya sangat sedikit, baik pada seluruh tingkatan sanad ataupun salah satunya. Kebanyakan hadis pada umumnya adalah ahad. Inilah yang menjadi pembeda utama antara Al-Quran, di mana Al-Quran seluruh ayatnya diriwayatkan secara mutawatir. Hukum hadis ahad adalah mencapai tingkatan zan, wajib beramal dengannya namun tidak sampai kafir. Orang yang mengingkarinya adalah sunnah. Sama seperti Al-Quran, bahwa sunnah ditinjau dari segi tunjukkan maknanya. Mengandung 2 jenis adalah yaitu qati dan zani. Kedudukan sunnah terhadap Al-Quran. Berikut adalah kedudukan sunnah terhadap Al-Quran, yaitu sebagai penguat ayat Al-Quran. Sebagian sunnah menerangkan sesuatu yang telah diterangkan oleh Al-Quran. Hal ini sebagai penguat terhadap ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, seperti misalnya perintah mengesahkan Allah, menjauhi syirik dan maksiat, menegakkan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, haji, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai penjelas ayat Al-Quran. Sebagai penjelas ayat Al-Quran, sunnah terkadang menjelaskan sesuatu yang sifatnya masih umum di dalam Al-Quran. Perintah sholat misalnya. Di dalam Al-Quran banyak perintah menegakkan sholat, namun tata cara atau gerakan serta bacaan sholat tersebut dijelaskan lewat sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, sebagai nasikh atau penghapus hukum dalam Al-Quran, seperti misalnya hadis, yang artinya
Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Kehujaan sunnah. Sepakat ijma para ulama bahwa wajib hukumnya mengikuti sunnah Nabi dan menjadikannya sebagai sumber pengalian hukum syara. Di antara dalil yang dipegang oleh para ulama adalah yang artinya, demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga bertahkim kepadamu, Nabi Muhammad, dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian tidak ada keberatan dalam diri mereka terhadap putusan yang engkau berikan kepada mereka. Terima dengan sepenuhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 65. Selain dalil-dalil di atas, para ulama juga menyebutkan bahwa adalah tidak masuk akal apabila kita hanya berpegang kepada Al-Quran, tapi tidak berpegang kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin kita bisa mengamalkan perintah sholat yang ada di dalam Al-Quran, sedangkan kita tidak tahu bagaimana tata cara sholat Rasulullah. Bagaimana pula kita hendak mengerjakan perintah zakat, sedangkan kita tidak tahu apa ukuran zakat dan kadar yang harus dikeluarkan dari zakat tersebut, karena sebagaimana dimaklumi bahwa semua perjalanan dalam semua penjelasan dari perintah Al-Quran tersebut hanya terdapat dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.